Shalom saudara-saudariku yang terkasih, kembali bersama saya Pastor Posinus Gulo WC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari OMK atau Orang Muda Katolik. Pertanyaannya begini, Romo, saya ST, seorang OMK atau Orang Muda Katolik, kembali bertanya, sebagai orang muda Katolik, apa yang mesti kami perhatikan menyongsong pemilu 2024 ini? Terima kasih Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan adik kita ST ini? Mari kita ikuti. Adik ST yang diberkati Tuhan, terima kasih pertanyaan yang baik untuk dijawab ini. Tentu tidak hanya orang muda Katolik, tapi kita semua diharapkan agar menyongsong pemilu 2024 dengan sikap dan tindakan yang terarah pada kebaikan bersama manusia dan kepentingan negara. Jangan menjatuhkan pilihan kepada seorang hanya karena gimmick politik. Itu bukanlah sikap bertanggung jawab. Gimmick politik hanyalah performance, hanyalah acting, bukan action dalam komitmen mewujudkan kebaikan bersama, mewujudkan kepentingan negara. Dalam pemilu 14 Februari 2024 ini, kita memilih calon pemimpin yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati kebinekaan, memiliki integritas, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan atau keluarga. Dalam pemilu, kita memilih sosok yang mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Rakyat mesti dewasa dalam menjatuhkan pilihan. Calon pemimpin mesti memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Tidak sedikit umat Katolik yang salah paham terkait posisi Katolik dalam politik. Ada yang mengatakan gereja tidak boleh terlibat dalam politik. Ini tentu tidak tepat, tidak benar. Gereja harus aktif berpolitik demi kebaikan bersama. Yang tidak boleh dilakukan oleh gereja adalah terlibat dalam politik praktis. Gereja sebagai lembaga, termasuk para klerikus, yaitu diakon, para pastor atau para romo, dan para uskup, tidak boleh terlibat dalam partai politik atau parpol dan dilarang menjadi tim sukses capres atau cawapres dan caleg tertentu. Melalui Katekismus Gereja Katolik nomor 2240, gereja mengingatkan kita sebagai warga negara bahwa perlu ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan umum, melaksanakan hak pilih kita, dan membela negara. Kita diajak untuk tidak golput. Kita mesti terlibat aktif memilih calon pemimpin baru kita. Kita juga perlu membaca Katekismus Gereja Katolik nomor 2246. Di sini, gereja perlu menyampaikan penilaian moral dalam dunia politik. Gereja mempromosikan pembelaan terhadap hak asasi manusia atau HAM dan keselamatan jiwa-jiwa masyarakat, ikut serta dalam mewujudkan kebaikan bersama. Saya ingat kata-kata Bapak Paus Fransiskus pada 26 Februari 2023 yang dimuat dalam berita Vatikan, yaitu vaticannews.va, dengan judul Pope, We must all engage in politics for the common good. Paus Fransiskus mengatakan, yes, I engage in politics because everyone must engage in politics. And what is politics? A way of life for the polis, for the city. What I do not do, nor should the church do, is party politics. But the gospel has a political dimension which is to transform the social, even religious, mentality of people so that it is directed to the common good. Pernyataan Paus Fransiskus itu, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, isinya demikian. Ya, saya terlibat dalam politik, karena setiap orang terlibat dalam politik. Dan apa itu politik? Sebuah cara hidup untuk polis, untuk kota. Apa yang saya tidak lakukan dan juga tidak boleh dilakukan oleh gereja adalah politik partai. Namun, Injil mempunyai dimensi politik, yaitu melakukan perubahan sosial
bahkan transformasi keagamaan, mentransformasi mentalitas masyarakat agar diarahkan pada kebaikan bersama. Perhatian dan harapan kepada kaum muda. Dalam pesan sidang KWI 2023, para uskup Indonesia juga memberikan perhatian pada kaum muda. Para bapak uskup mengatakan, mereka bukan hanya pemilik masa depan, melainkan juga pemilik masa kini. Jika kaum muda salah arah, kehidupan masa depan bangsa juga akan rusak. Maka baik pemerintah maupun institusi swasta harus bekerja sama untuk memberdayakan kaum muda sesuai dengan talenta yang dimiliki. Kaum muda harus mendapat kesempatan untuk menjadi warga negara yang kompeten. Semoga mereka tidak menjadi angkatan yang bengkok, berbelit-belit, jahat, dan tidak setia. Bandingkan Ulangan bab 32 ayat 5 dan Injil Matius bab 12 ayat 39. Melainkan angkatan yang terberkati. Bandingkan Mazmur bab 14 ayat 5 dan bab 22 ayat 31. Saudara-saudariku yang terkasih, pernyataan para bapak uskup ini sangat jelas dan tegas. Artinya, kita mesti memperhatikan dan mewujudkannya. Kita perlu mengambil tindakan reflektif dalam menentukan pilihan-pilihan kita. Para bapak uskup merujuk beberapa ayat kitab suci terkait angkatan yang bengkok hati dan tidak setia. Mari kita baca isinya. Sabda Tuhan dalam kitab Ulangan bab 32 ayat 5 demikian. Tetapi kamu adalah bangsa yang tidak setia dan tidak pantas lagi sebagai umatnya, bangsa yang penuh kecurangan dan dosa. Sementara dalam Injil Matius bab 12 ayat 39, Yesus bersabda, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Terkait angkatan yang terberkati, para bapak uskup merujuk Mazmur bab 14 ayat 5 yang isinya sangat inspiratif, yakni, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Sementara Mazmur bab 22 ayat 31 isinya sangat bagus. Mereka akan memberitakan keadilan Tuhan Allah kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Allah telah melakukannya. Menariknya, dalam pesan sidang KWI 2023, para uskup Indonesia tidak hanya menyerukan keprihatinan dan harapan, tetapi juga menyatakan komitmen mereka untuk ikut terlibat mewujudkan Indonesia damai dan tercapainya Indonesia emas. Para bapak uskup mengatakan demikian, pemerintah telah mencanangkan Indonesia emas 2045 sebagai tujuan perayaan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di tahun tersebut, negeri kita diharapkan sudah maju dan unggul. Indonesia emas menyemangati sekaligus mengingatkan kita untuk melakukan berbagai upaya mewujudkannya. Kami mendukung pemerintah Republik Indonesia yang mengajak kita semua untuk berlari mengejar kemajuan, serta pada saat yang sama menepis berbagai rintangan yang bisa menghambat atau bahkan menghentikan gerak kencang kita sebagai masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan tegas, para bapak uskup mengatakan, kami para uskup dan umat Katolik Indonesia bersama dengan barisan besar komponen bangsa menginginkan terwujud dan terpeliharanya kedamaian demi tercapainya Indonesia emas. Kami memastikan bersama komponen bangsa akan bekerja sama mendorong munculnya atau dilakukannya hal-hal penting demi menciptakan situasi damai dalam rangka menyongsong Indonesia unggul dan maju. Adik SD yang baik, demikian jawaban saya terhadap pertanyaan Anda. Tuhan memberkati.